Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa tafsir ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, tokoh agama, tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, besar tak bisa disebutkan gelarnya, kecil tak bisa pula disebutkan namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari beserta anak-anak kami yang kami banggakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tanpa terasa pada hari ini kita sudah berada di hari ke-18 di bulan suci Ramadan. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala? Sudah separuh lebih Ramadan ini kita lewati. Lebih kurang tersisa 11 hari lagi atau 12 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Atau barangkali kita yang duluan meninggalkan Ramadan tersebut. Oleh karena itu, mari sama-sama kita optimalkan waktu yang tersisa ini. Mari sama-sama kita maksimalkan amaliyah-amaliyah Ramadan ini. Dan hendaknya kita istiqomah sampai nanti Ramadan ini berakhir. Karena Ramadan ini Bapak Ibu semakin akhir, semakin manis, semakin besar fadilatnya, semakin di ujung Ramadan ini. Makanya kalau kita baca bagaimana Nabi di akhir-akhir Ramadan, maka diceritakan oleh Aisyah, syadda mi'zarahu. Semakin di penghujung Ramadan, Nabi semakin memaksimalkan ibadahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, hidup kita selamat bahagia dari dunia sampai akhirat, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan kajian subuh dengan judul yang telah ditetapkan oleh pengurus masjid, manfaat bersedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Kebaikan apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka keberkahannya sangat besar. Termasuk balasannya pun sangat berlipat ganda. Oleh karena itu Ramadan ini juga disebut dengan bulan bersedekah. Suatu ketika Anas pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqah afdal?" Kata Anas bin Malik, "Wahai Rasulullah, sedekah yang paling utama itu kapan?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sadaqah fi Ramadan." Kata Rasul,
sedekah yang paling utama itu sedekah di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan ini kita harus berusaha menyisihkan sebagian rezeki kita untuk disedekahkan di jalan atau di agama Allah yang diridhoinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba tadabbur ayat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Ayat ini punya redaksi yang lebih kurang sama dalam surah Al-Hadid ayat 11. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam terjemahan Indonesia sebagaimana yang telah ditulis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah Ta'ala dengan pinjaman yang baik. Nah, coba kita pahami baik-baik Bapak Ibu. Bahasa Allah pakai di sini bahasa pinjaman. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-qardu. Qardu itu pinjaman maksudnya. Timbul pertanyaan barangkali, kenapa Allah pakai bahasa pinjaman? Apakah Allah memerlukan pinjaman kita? Enggak. Allah tak perlu Pak pinjaman kita. Tapi dalam kajian tafsir, pesan moralnya adalah Allah ingin menggugah hati kita, membuka pikiran kita. Makanya dengan bahasa pinjaman itu ada poin yang besar yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Kenapa? Dalam kajian tafsir diceritakan bahwa manusia itu wataknya pada dasarnya kikir lebih banyak Pak. Bakhil itu watak manusia kebanyakan. Atau bahasa Malaysianya kedekut. Ini Allah langsung mengatakannya. Jadi kalau dilihat secara moral, ayat ini memotivasi kita, membuka cakrawala kita dengan bahasa pinjaman. Kenapa? Karena kebanyakan manusia ini kikir, manusia ini pelit, bakhil atau kedekut, sehingga memancing itu supaya mereka tidak kikir, supaya mereka tidak pelit. Akhirnya dalam ayat ini Allah tawarkan kalimat pinjaman. Coba saya tanya Bapak Ibu semua, kalau bahasa pinjaman, apa yang tersimpan dalam pikiran Bapak Ibu? Kalau ada orang minjam duit ke kita, apa yang terbayang? Harus dibayar. Artinya insya Allah duit itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau dibilang beri duit, apa yang terbayang dalam pikiran Bapak Ibu? Duitnya hilang. Coba bayangkan. Makanya bahasa ini luar biasa Allah gunakan. Nah, contohnya saya minta ke Bapak Ibu, minta saya duit 100.000. Kemudian kalimat kedua saya gunakan, saya pinjam duit Bapak Ibu 100.000. Kira-kira kalau dua kalimat ini yang digunakan, mana banyak orang mau? Pasti pinjam Pak. Kalau tidak percaya silakan di statistik, dibuat angket, sebarkan, yakin dan percaya. Kalimat pinjam itu lebih banyak orang mau. Walaupun barangkali ada orang yang mau memberikannya, tapi secara kuantiti tidak seberapa. Makanya Allah sentuh dalam ayat ini, siapa yang mau meminjamkan. Allah tidak katakan siapa yang mau memberikan, tidak, tapi meminjamkan. Supaya kita tergugah bahwa harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita wakafkan, Allah akan kembalikan kepada kita. Bahkan dalam pengembalian itu jauh lebih besar atau jauh daripada berlipat ganda dari apa yang sudah kita pinjamkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam ayat ini Bapak Ibu, dalam tafsir kita baca, manusia itu pelit, manusia itu terkesan bakhil atau kikir, terutama dalam dua perkara Pak. Pertama untuk perkara agama, itu kita kikir Bu.
pelit kita untuk perkara agama. Yang kedua, termasuk manusia itu juga kikir atau pelit di perkara sosial. Jadi agama dan sosial itu kebanyakan kita pelit. Tapi sebaliknya, kalau untuk perkara kita, kepentingan kita, baik secara personal, keluarga maupun kelompok, itu kita royal Bapak Ibu. Kita royal. Kita tuh pelitnya hanya di perkara agama atau perkara sosial. Tapi kalau untuk kepentingan kita, kepentingan rumah tangga kita, kepentingan politik dan segala macamnya, saya yakin dan percaya kita royal. Maka coba Bapak Ibu bayangkan, coba kita buat rumah barangkali miliaran habis Pak. Kita royal Pak. Nggak banyak kita mikir tuh Bapak Ibu kalau buat rumah itu, mohon maaf saya katakan miliaran barangkali. Kita royal Pak. Tapi coba membangun masjid, kita sudah mulai banyak berpikir. Membangun pondok pesantren, kita mulai banyak berpikir. Tapi kalau membangun rumah miliaran, biasa aja Pak. Itu buktinya. Belum lagi yang lain. Kebutuhan sehari-hari kita, kebutuhan keluarga kita. Primer, sekunder, tersier. Kita royal Bapak Ibu. Royal. Momen lebaran umpamanya kita beli baju Pak, itu nggak ngitung itu Bu. Berapa biaya itu nggak ada masalah, royal kita. Untuk istri, suami, anak-anak, kita royal, nggak banyak pikir. Nah tapi coba, kalau sudah berbicara untuk sosial, kita mulai berpikir panjang. Itu buktinya. Jadi dalam segi agama, kita terkesan pelit, termasuk dalam kepentingan sosial kita terkesan pelit, sementara untuk kepentingan pribadi, keluarga, bahkan politik, mohon maaf. Hari ini politik uang, luar biasa. Kalau ingin dapat jabatan, tidak bisa lepas daripada uang. Coba, berapa miliar yang habis? Tidak mikir itu, Pak. Biaya kampanye berapa jutaan, miliaran. Untuk mendapatkan jabatan ini, coba, berapa? Disetor, miliaran, jutaan. Royal, Pak. Tapi kalau untuk agama, sekali lagi, untuk sosial, kita mulai terkesan pelit. Maka dalam ayat ini, Allah bantu dengan kalimat pinjaman. Allah gugah hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan dengan bahasa pinjaman ini, semakin semangat kita bersedekah. Semakin semangat kita membantu agama Allah ini. Membantu sosial yang berada di sekitar kita. Karena duit yang kita infakkan, duit yang kita berikan, kita sumbangkan, kita sedekahkan, kita wakafkan, akan diganti oleh Allah Ta'ala. Bahkan ganti itu jauh lebih besar daripada duit yang kita pinjamkan tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dalam ayat ini Allah katakan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ini langsung Allah katakan, duit yang kalian pinjamkan itu kata Allah Ta'ala untuk agama, untuk sosial, maka Allah akan balas pinjaman itu dengan berlipat ganda. Dalam bulan-bulan lain, Bapak Ibu jelas dalam surah Al-Baqarah, perumpamaan bersedekah ini taubahnya seperti satu benih menumbuhkan 7 tangkai. Menanam padi kita, menanam jagung umpamanya, satu benih itu akan melahirkan 7 tangkai. Coba bayangkan, satu benih 7 tangkai. Kita semai cuma satu benih, tapi lahir 7 tangkai. Kemudian kata Allah Ta'ala, setiap tangkai itu menghasilkan 100 buah. 100 buah. Coba bayangkan. Satu yang kita berikan bercabang menjadi 7. Kemudian dari satu cabang itu membuahkan 100 buah. Coba bayangkan betapa besar fadilah atau keutamaan bersedekah di jalan Allah atau kepentingan sosial. Apalagi kalau kita berada di bulan Ramadan, jauh lagi besarnya Bapak Ibu, jauh lagi. Kalau tadi ayat berbicara secara umum aja, kapanpun bersedekah, kapanpun berwakaf, kapanpun berinfak, satu benih menumbuhkan 7 tangkai,
kemudian setiap tangkai menghasilkan 100 buah. Berarti kalau di Ramadan jauh lagi lipat gandanya Bapak Ibu. Tak terhitung betapa besarnya pahala atau kebaikan atau ganti yang Allah berikan kepada kita atas pinjaman yang sudah kita berikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah katakan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Masalah rezeki itu urusan Allah Ta'ala. Maka dalam ayat ini dua. Pertama namanya qobado. Qobado itu Bapak Ibu, Allah yang akan menyempitkan rezeki kita. Jadi perkara sempit rezeki itu Allah yang sempitkan. Bisa saja, kenapa rezeki kita sempit? Kenapa usaha kita nggak lancar, karir kita nggak lancar, bisnis kita macet umpamanya? Bisa saja kehendak Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Barangkali kita enggan untuk meminjamkan harta kita di jalan Allah, untuk agama Allah atau untuk kepentingan sosial. Akhirnya Allah sempitkan rezeki kita. Kalau ada barangkali kita merasakan hal ini, usaha kita nggak lancar barangkali, atau karir kita nggak juga lancar, barangkali bisa bahwa Allah Ta'ala sedang menyempitkan rezeki kita, efek daripada keengganan kita meminjamkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya kata Allah Ta'ala, wallahu yabsutu. Masalah melapangkan rezeki itu juga urusan Allah Ta'ala. Barangkali karena si fulan rajin bersedekah, si fulan rajin berinfak, suka berwakaf untuk kepentingan agama dan sosial. Akhirnya apa? Allah semakin lapangkan rezekinya. Bahkan dalam agama kita, sedekah itulah salah satu cara memancing rezeki kita semakin menjadi-jadi. Maka dalam agama Bapak Ibu tidak ada istilah bersedekah harta kita semakin berkurang, nggak ada. Bahkan sebaliknya, dengan kita bersedekah harta semakin menjadi. Dengan bersedekah tidak ada mengurangi harta kita, tapi malah sebaliknya, dengan bersedekah harta kita semakin bertambah. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada dalam agama kita bahwa bersedekah itu membantu agama, membantu sosial. Nggak ada istilahnya Bapak Ibu. Jangan kira kita bersedekah ke anak yatim, membantu anak yatim. Tidak, pada hakikatnya enggak. Jangan kira kita bersedekah untuk fakir miskin, kita bilang kita sudah membantu fakir miskin. Pada hakikatnya tidak. Jangan kira kita berwakaf ke masjid, ke pondok pesantren, membantu masjid atau membantu pesantren. Tidak. Pada dasarnya apa yang kita sedekahkan kemanapun dia untuk kepentingan Allah dan kepentingan sosial. Pada dasarnya kita menolong atau kita sudah membantu diri kita. Betul enggak, Bu? Betul enggak? Itu apa sebabnya? Karena manfaat daripada sedekah, infak dan wakaf itu akan kembali kepada diri kita. Kembali kepada kita, Pak. Ya. Jadi secara hakikatnya untuk kita, bukan untuk masjid, bukan untuk pesantren, bukan untuk anak yatim dan fakir miskin, tetapi untuk kita, karena sedekah itu akan kembali kepada kita manfaatnya. Wakaf itu akan kembali kepada kita manfaatnya. Termasuk infak itu akan kembali kepada kita manfaatnya. Mulai dari dunia sampai akhirat. Imam As-Samarkandi rahimahullah punya kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin itu artinya peringatan bagi orang yang lalai. Jadi buku ini, kitab ini bagus kita baca. Kalau kita lalai rasanya, atau supaya kita tidak lalai, bagus dibaca kitab Tanbihul Ghafilin ini, jadi karang oleh Imam As-Samarkandi rahimahullah. Apa kata beliau? Dalam bab sedekah saya baca, keuntungan bersedekah itu Pak 10 dalam buku beliau. 5 keuntungannya kita langsung dapatkan cash di dunia. Sementara 5-nya lagi
kita akan dapatkan keuntungannya nanti di hari akhirat. Nah, ini buktinya bahwa rezeki yang kita infakkan, harta yang kita berikan untuk kepentingan agama dan kepentingan Allah Ta'ala akan kembali manfaatnya kepada kita, baik di dunia maupun di hari akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ujung ayat ini Allah tutup dengan kalimat wa ilaihi turja'un. Semua kita ini akan kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, ini menarik ini Bu, ayat ini dikunci dengan kalimat ini. Apa maksudnya? Semua manusia tidak ada yang tidak kembali kepada Allah Ta'ala. Jangankan kita, malaikat Israel saja yang tugasnya mencabut nyawa akan kembali kepada Allah Ta'ala. Yang tersisa hanya Allah Ta'ala. Wa hayyun la yamutu wa la yafutu abada. Allah yang maha hidup, tak akan pernah mati dan tak akan pernah sirna selama-lamanya. Tapi selain Allah Ta'ala, semuanya akan fana, akan punah, dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, sekarang coba kita pahami redaksi ayat ini. Harta yang kita dapatkan, pemberian daripada Allah Ta'ala, baik kita pinjamkan di jalan Allah Ta'ala atau tidak, yang jelas akan kembali kepada Allah Ta'ala. Semua kita akan meninggal, Pak. Begitu juga sebaliknya, harta yang kita dapatkan berupa rezeki dari Allah Ta'ala, kalau kita tidak mau meminjamkannya di jalan Allah Ta'ala, yang jelas kita juga akan kembali kepada Allah Ta'ala. Yang kaya kembali kepada Allah Ta'ala, yang miskin akan kembali kepada Allah Ta'ala, yang pelit akan kembali kepada Allah Ta'ala, yang dermawan juga akan kembali kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang tidak kembali. Makanya Allah kunci dengan ayat ini. Akhirnya apa? Kalau kita kembali kepada Allah Ta'ala tanpa membawa amalan, termasuk kita tidak bersedekah, tidak mau meminjamkan harta kita di jalan Allah Ta'ala, maka tentu Bapak Ibu kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan menyesal. Karena apa? Amalan kita sia-siakan selama hidup di dunia. Termasuk yang akan disesalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia nantinya, satu di antaranya selama di dunia enggan untuk bersedekah. Nah, nanti akan menyesal. Nah, tapi sebaliknya, orang-orang yang selalu mendermakan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala, akan kembali kepada Allah Ta'ala juga. Akhirnya apa? Kembalinya kepada Allah Ta'ala dengan kembali yang sangat luar biasa. Bawaannya, bekalnya banyak kebaikan. Amalan-amalannya baik, banyak. Termasuk sedekah wakaf infaknya banyak. Sehingga orang-orang ini tentu termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Makanya Nabi katakan dalam hadis yang lain, "Iza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Ini maksudnya, kalau kita sudah mati, tidak ada yang tidak mati Bapak Ibu, kita ini menunggu giliran aja. Ya, menunggu giliran saja. Semua kita akan meninggal dunia. Kalau nantinya kita sudah meninggal dunia, kata Nabi, inqata'a amaluhu, maka amalan kita terputus. Maksudnya apa? Kita nggak bisa lagi beramal, Pak. Beramal itu selagi kita masih hidup, kayak sekarang ini. Bisa kita beramal, masih hidup kita bisa kita berpuasa, bisa kita bertarawih, Pak. Baca Quran, bersedekah, bisa. Tapi kalau sudah meninggal dunia, nggak bisa lagi, Bu. Ibu nggak bisa lagi bersedekah. Ibu nggak bisa lagi salat tarawih. Bapak tak bisa lagi berpuasa. Baca Quran juga nggak bisa. Nah, tapi dalam hadis ini Nabi katakan, walaupun kita sudah meninggal dunia, amalan yang kita lakukan semasa hidup di dunia itu akan mengalir terus pahalanya. Maka satu di antaranya adalah sedekah jariyah. Harta yang kita pinjamkan di jalan Allah Ta'ala. Selama kita hidup, harta itu kita infakkan, harta itu kita sedekahkan, harta itu kita wakafkan dengan ikhlas, niatnya semata-mata karena Allah Ta'ala, maka inilah yang akan terus mengalir sampai nanti ke dalam kubur, sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, tapi kalau tidak Bapak Ibu, selama hidupnya enggan bersedekah, enggan berinfak, enggan berwakaf, maka tentu tidak ada yang mengalir, tidak ada yang membantu dia, ya. Nah, mulai dari prosesi dia masuk ke dalam alam kubur, kemudian alam barzah, sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Diingatkan oleh Nabi, Bapak Ibu. Gunakanlah harta itu Bapak Ibu dengan 3 hal. Jadi kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, 24 jam kadang-kadang kita bekerja. Tak terhitung siang malamnya, berbagai macam profesi yang kita lakukan, Pak. Ada yang mudah, ada yang susah. Berat, ada yang ringan. Bahkan kadang-kadang tidak mustahil mencari makan, makan pun tak sempat barangkali. Oleh karena itu, pencarian kita itu, penghasilan kita itu, kalau dilihat kata Nabi, 3 saja penggunaannya. Jadi kita bekerja, kemudian hasil kerja kita itu Bapak Ibu, rata-rata 3 tempat inilah yang kita gunakan. Pertama, kata Nabi, untuk kebutuhan makan dan minum kita. Betul enggak, Bu? Jadi kalau kita bekerja, Bapak-bapak, hasil dari kerja itu pasti gunanya untuk makan dan minum. Pasti itu, Pak. Tapi apa kata Nabi, ma'akalta fa'afnaita. Ingat, apa yang kalian makan, kata Nabi, yang kalian minum, fa'afnaita. Maka kalian sudah mempunakannya. Artinya apa? Makan minum itu Bapak Ibu sampai di kerongkongan aja enaknya, Bu. Ya, siang hari tidak tahan lagi, semuanya ingin dibeli. Sehingga jalan-jalan macet. Beli buka puasa, menu buka puasa, mulai dari makanan dan minuman. Nah, coba nanti setelah berbuka, Pak, udah sampai ke rongkongan, yang kita makan, yang kita minum tuh, Pak, hilang enaknya, betul enggak? Iya, apalagi kalau sudah sampai ke kamar mandi. Kalau sudah ke WC kita, BAK atau BAB, selesai sudah, Bapak Ibu. Habis. Maka Nabi katakan, apa yang kalian makan dan yang kalian minum, sudah, kalian mempunakannya. Habis begitu aja, kata Nabi. Sampai di kerongkongan, hilang enaknya. Sampai kamar mandi, habis sudah. Yang kedua, kata Nabi, duit yang kalian dapatkan itu dari pencarian kalian, dari usaha kalian, dari kerja kalian, digunakan untuk kebutuhan sandang atau papan, Pak. Dalam bahasa Nabi, malabista fa'ablaita. Apa yang kalian pakai, kalian sudah melusuhkannya. Apa contohnya? Pakaian. Jadi kalau kita bekerja, nanti tujuan penghasilan itu untuk beli baju. Betul enggak, Bu? Kita beli baju lebaran. Nah, coba. Ini pasti, Pak. Kita beli baju, kita perlu. Suami perlu baju, istri perlu baju, anak-anak perlu baju. Tapi ingat kata Nabi, malabista fa'ablaita. Baju yang kalian pakai, itu kalian sudah melusuhkannya. Melusuhkannya itu maksudnya Bapak Ibu, nanti akan expired, ketinggalan model, Bu. Makanya kenapa kita beli baju? Kalau sekarang trennya itu bukan di hari lebaran aja, Bu, beli baju. Karena sekarang itu rata-rata minggu kadang-kadang beli baju juga, bahkan bulanan. Jadi tidak ada lagi tren lebaran beli baju. Beda dengan orang dahulu. Orang dahulu barangkali hanya beli baju itu sekali setahun. Maka trennya ketika lebaran beli baju. Kalau kita enggak lagi. Punya Shopee di rumah, sebentar-sebentar datang pakai baju. Kenapa Ibu beli baju? Tukar baju. Itu buktinya bahwa baju yang sudah kita beli, yang sudah kita pakai, itu akan lusuh, Pak. Makanya kalau ditanya Ibu, kenapa beli baju, Bu? Tidak muat lagi lemari di rumah, tempat bajunya. Mungkin jawabannya, oh Pak Ustadz, ini baju ini udah ketinggalan model. Itu enggak? Atau kadang-kadang, ini warnanya sudah lusuh, Pak Ustadz, sudah luntur warnanya. Itu alasan kita, Bu. Makanya Nabi katakan, malabista fa'ablaita, yang kita pakai, itu akan lusuh. Nah, termasuk beli mobil. Kenapa kita gonta-ganti mobil? Nah, nggak zamannya lagi, Pak Ustaz. Nah, dulu kayak gini mobilnya, sekarang nggak zamannya lagi. Akhirnya ganti mobilnya. Itu buktinya. Mobil itu juga akan lusuh. Nggak zamannya lagi. Nah, kadang-kadang rumah begitu juga.
Rumah masih bisa dihuni, tapi kenapa kita renovasi? Oh, nggak model lagi Pak Ustaz. Rumah sekarang modelnya nggak seperti itu lagi. Ini model-model tahun 80-an pamannya. Akhirnya Pak, rubah lagi. Itu disebut oleh Nabi, yang kita pakai itu akan lusuh Bapak Ibu. Ya. Nah, cuman yang tersisa kata Nabi satu aja. Masaddaqta fa'abqaita. Kalau kita sedekahkan harta kita di jalan Allah Ta'ala, kita sisihkan harta kita untuk kepentingan agama, untuk kepentingan sosial, maka kata Nabi, fa'abqaita, inilah yang akan tersisa. Harta yang disedekahkan akan tersisa Bapak Ibu, tak akan punah, tak akan lusuh. Harta yang kita infakkan, yang kita wakafkan tidak akan pernah punah, tidak akan pernah lusuh, akan kekal selama-lamanya bersama kita. Nah, termasuk yang dikatakan oleh Nabi, kalau sudah meninggal dunia nantinya, 3 perkara mengikuti kita. Nah, nanti saksikanlah Bapak Ibu, barangkali ada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kita sudah menyaksikannya. Atau nanti barangkali ada di antara jemaah kita meninggal dunia umpamanya. Coba perhatikan, kata Nabi, 3 perkara mengikuti orang yang meninggal dunia. Pertama, yang akan mengikutinya nantinya ahlihi, keluarganya. Maka kalau meninggal suaminya, istri dan anak-anak ikut mengantarkan jenazah suaminya ke kuburan. Begitu juga kalau istrinya yang meninggal, suami ikut mengantarkannya, jemaah ikut mengantarkannya. Yang kedua, malihi, hartanya juga ikut mengantarkannya, kata Nabi. Makanya nanti kalau meninggal si A, si Fulan, hartanya ikut Pak. Mungkin dari rumahnya diantar pakai mobilnya. Ya, kuburannya jauh dari rumahnya. Akhirnya diantar pakai mobilnya. Mobil sampai Pak di pemakaman. Termasuk selimut, kasur barangkali juga ikut mengantarkan jenazahnya. Termasuk mungkin barangkali air minum dan segala macam hartanya ikut mengantarkannya. Tapi ingat kata Nabi, fayarji'ani, yang 2 ini kembali dia setelah itu. Mengantarkannya itu hanya sampai ke dalam pemakaman aja. Tidak ada orang yang tinggal, Bu. Ada Ibu menemukan yang meninggal, suaminya, istrinya rela dikuburkan bersama suaminya. Ada? Tidak ada tuh, Bu. Gombal semua itu. Termasuk bapak-bapak, kalau meninggal istri bapak, ada yang bapak rela masuk ke dalam kuburnya? Gak ada. Paling-paling dia sudah ngiri kanan itu. Siapa gantinya setelah ini katanya? Gak ada. Gak ada. Nabi mengatakan gak ada. Makanya gak ada kita menemukannya. Tinggal lagi kata Nabi, 1 yang tetap ikut bersama kita. Ya, yang 2 kembali setelah kita sampai di kuburan, sudah dimakamkan, kembali dia pulang. Istri kembali ke rumahnya, anak-anak kembali ke rumahnya. Mobil yang mengantarkan jenazah tadi kembali ke rumahnya. Termasuk yang lain-lain kembali ke rumahnya. Fayabqa wahid, tersisa 1 kata Nabi, yang tidak kembali, yang akan senantiasa menemani kita. Ya, sampai kita di dalam kubur, masuk kita ke dalam kubur, ditemaninnya. Sampai nanti proses berlanjut. Ujung-ujungnya kita dibangkitkan dan menghadap pengadilan Allah Ta'ala. Dia akan juga menemani kita selama-lamanya, yaitu amal. Amal inilah Bapak Ibu sebagai teman setia kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, baik hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, baik melalui ibadah puasa, salat, termasuk sedekah dan segala macamnya, ini namanya amalan Bapak Ibu. Maka amalan inilah yang akan setia menemani kita sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, melalui kajian subuh ini, kita mengajak kepada Bapak Ibu semua, karena kita berada di bulan Ramadan, lebih kurang 12 hari atau 11 hari lagi, mari sama-sama kita optimalkan. Kita maksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang Allah beri kita kesempatan, atau jangan-jangan inilah Ramadan yang terakhir untuk kita. Andaikan ini Ramadan terakhir,
terus amalan kita jauh daripada yang diharapkan, amalan kita sedikit, maka penyesalanlah yang akan ada, yang akan datang ke dalam diri kita. Kalaulah sudah menyesal, tentu tidak ada gunanya Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu sebelum penyesalan itu datang, sebelum penyesalan itu tiba, maka sekaranglah waktu yang paling pas untuk merebut segala keberkahan, merebut segala amalan-amalan yang ditawarkan oleh Ramadan, yang promonya hanya 30 hari saja, bonus dan rewardnya sangat besar sekali. Oleh karena itu, mari maksimalkan, kemudian semangat terus beribadah, istiqomah beribadah. Jangan sampai nanti masjid kita semakin hari semakin maju sapnya. Tidak Bu ya? Nah, harus istiqomah ya. Jangan nanti semakin hari sapnya semakin maju. Mana yang lain? Udah pergi ke mall Pak Ustaz, cari promo umpamanya. Ya, sehingga masjid mulai berkurang. Atau jangan-jangan nanti tidak ke mall Pak Ustaz, sibuk buat kue lebaran. Nah, sehingga masjid kosong. Nah, ini kita sayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Saya rasa ini saja sebagai kajian subuh kita. Waktu suruh masuk lebih kurang jam 6:17 biasanya. Kemarin juga jam 6:17. Nah, ini 16 menit nih. Ya Pak? 2 menit lagi. Jadi tersisa 2 menit lagi. Kalau ada yang perlu dipertanyakan kita ambil Pak momen. Kalau ada yang perlu dipertanyakan seputar tema subuh ini, bersedekah sesuai dengan yang disampaikan oleh pengurus kepada saya. Silakan kalau ada yang perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Sisa 2 menit ini. Ada Bapak Ibu? Ibu di belakang terkait sedekah? Kalau ada yang menanya Pak Ustadz, sedekah, wakaf, infak, apa bedanya? Nah, ini ada juga orang menanyakan hal seperti ini. Sedekah itu Bapak Ibu lebih umum dia, bisa masuk materi, bisa non materi. Ya, jadi kalau bersedekah bisa materi, bisa non materi. Bahasa yang digunakan sangat umum. Bahkan tabassumuka liwajhika akhika sadaqah. Senyum aja kepada saudara-saudara kita itu sedekah. Nabi pakai bahasanya sedekah, Pak. Itu buktinya sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Ya, nah, banyak itu. Nah, termasuk dalam hadis yang lain. Setiap persendian kita ini bisa bersedekah, Pak. Ya, ini buktinya. Nah, zikir ini segala macam itu juga sedekah. Kemudian kalau ditanya infak, infak itu lebih pasnya ke materi. Ya, contohnya duit. Nah, berinfak duit itu lebih pasnya ke materi. Kalau wakaf itu biasanya dalam kajian fikih identik dengan barang, benda. Ya. Nah, saya berwakaf Quran ke masjid. Saya berwakaf karpet ke masjid. Itu identiknya benda dalam kajian fikih. Nah, terus jangan ditanya mana yang lebih utama. Semuanya utama. Mau bersedekah, mau berinfak atau mau berwakaf, terserah. Semuanya utama. Dengan catatan niat kita ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi kalau ibu ngasih ke masjid karpet, ya silahkan. Niatnya ikhlas, utama. Atau kalau ibu ingin mengasih duit aja ke masjid, silahkan. Tetap utama, ya. Yang penting niat kita lurus kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak ada bedanya. Kalau masalah keutamaan tak ada. Baik wakaf, zakat maupun sedekah sama aja. Karena semua itu diperintahkan oleh agama. Nah, tinggal lagi niat kita yang harus diluruskan karena Allah Ta'ala. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Oke, karena waktu suruh sudah masuk, terakhir Bapak Ibu saya sampaikan, saya mohon doa dari Bapak Ibu semua. Kebetulan saya sedang mendirikan pondok pesantren di daerah terantang. Dari sini lebih kurang 25 menit. Kalau ada putra putri Bapak Ibu yang ingin mondok di sana, lebih kurang 25 menit, dengan senang hati kami menerimanya. Nanti akan saya tinggalkan beberapa brosur di sini,
Mana tahu ada yang ingin mondok, dengan senang hati kami menerimanya di sana. Kemudian yang kedua, pondok itu sekarang sedang membangun masjid, ya, masjid untuk anak-anak sholat di situ, baca Quran dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau ada di antara bapak ibu yang punya niat berwakaf di situ atau investasi, berinfak atau bersedekah, baik materi Pak, kami terima apapun, semen pamannya, batu bata, terserah, atau duit berapa rupiah pun kami dengan senang hati menerimanya, ya, karena memang sekarang itu pondok itu sedang proses pembangunan masjid untuk anak-anak kita sholat di sana. Kalau ada nanti boleh berkabar dengan saya setelah kajian ini, ataupun kalau tidak sampaikan saja kepada Ustadz Yasir Imar. Nanti melalui beliau, insya Allah nanti akan disalurkannya kepada pondok pesantren kita yang lebih kurang 25 menit dari sini. Demikian saja, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.